warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rise Susanti, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021, Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2021 dengan materi teks anekdot pada kelas 10 SMA Negeri 10 Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Ya, kalau gitu ibu akan ucapkan sebuah pantun untuk kamu. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, jangan lupa singgah di Jambi. Wahai siswa ibu dari SMA 10 semua, sudah siapkah belajar hari ini? Siap. Salam bahasa, bahasa Indonesia. Yes. Oke, bagus. Berarti kamu masih semangat walaupun siang, tapi tetap energik dan semangat ya. Ingat, sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas pimpin doanya dulu. Ya, terima kasih ya Rizka sudah pimpin doa kita hari ini. Semoga pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar ya anak-anak ibu semua. Baik, ibu mau ngecek kehadirannya dulu. Iva, Nabila, Zahwan, sakit, Zahwannya sakit. Ya, kita doakan supaya Zahwan bisa cepat sembuh ya. Iya. Bagus, berarti hanya ada satu orang di antara kamu yang tidak hadir hari ini. Baik, kembali lagi ibu ingatkan kepada kamu sebelum mulai pelajaran, coba dulu jaga jarak. Coba jangan kita dekat-dekat, kita harus patuhi protokol kesehatan. Tetap jaga jarak, jangan dempet-dempet. Kemudian pasang masker kamu dengan posisi yang benar menutupi hidung dan mulut. Tadi sudah cuci tangan kan di depan sebelum masuk ke kelas dan ngukur suhunya. Semuanya aman ya? Gak ada yang demam ya? Iya, bagus. Sekarang ibu mau ingatkan kamu. Kemarin ibu ada sempat menyuruh kamu untuk meliterasi di rumah apapun. Siapa yang mau menyampaikan sebuah kata-kata mutiara literasi hasil dari bacaan dia dapat dari rumah? Ya, bagus ya Shirley. Jadi kita harus bisa mencoba walaupun kita gagal. Itu motivasi buat kamu semua ya nak ya. Jadi untuk berikutnya satu persatu secara bergiliran bisa menyetor apa yang dia dapatkan, peribahasa boleh, motivasi boleh sebagai bentuk semangat. Ya, baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang ingat kira-kira kita minggu lalu belajar apa? Ya, silakan Vera. Baik, terima kasih Bu. Saya Jumira. Pelajaran kita sebelumnya itu membahas tentang anekdot, yaitu mengenali anekdot, pengertian, dan cirinya. Anekdot yaitu sebuah cerita singkat atau lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang yang sebenarnya. Anekdot selalu berkaitan
Oke, baik. Terima kasih ya Vera. Berarti kamu masih ingat pelajaran kita minggu lalu ya. Anekdot tersebut, Ibu punya sebuah kata-kata mutiara. Ya, bisa kamu lihat ini. Nih, orang-orang yang melontarkan kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Nah, jadi apa kira-kira kaitannya? Apakah kita boleh mengkritik orang lain? Boleh. Triknya bagaimana? Ya, mengkritik supaya orang lain tidak tersinggung, tapi kritikan kita sampai dengan manis, bahkan lucu. Nah, kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu KD 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, nanti dalam pembelajaran hari ini, anak-anak Ibu bisa mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu mengidentifikasi struktur teks anekdot, kemudian mengenal pola penyajian teks anekdot, dan menganalisis kebahasaan struktur teks anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kamu menyaksikan seseorang bercerita lucu, atau menghibur, atau mengkritik orang umum? Pernah ya? Nah, Ibu akan memberikan sebuah gambar, bisa kamu amati di depan. Kira-kira ini siapa tokohnya? Ada nampak? Kemudian ini siapa ini? Kiki? Iya, Kiki Saputri juga seorang pemenang stand up. Ya, mereka berdua itu latar belakangnya adalah seorang guru. Kalau Kiki juga seorang guru bahasa Indonesia yang bekerja dengan tenaga honorer, gajinya hanya 600.000 sebulan. Kalau kita akan menyaksikannya nanti videonya ya bersama-sama. Ini dia, Abdur. Terima kasih banyak. Teman-teman, saya ini pernah menjadi panitia sertifikasi guru di Malang. Pada waktu itu, pesertanya itu guru-gurunya itu tua-tua. Kalau di burung itu ada namanya burung kakak tua. Ini namanya guru bapak tua. Guru mama tua, tua-tua. Umurnya mereka dengan jumlah utang luar negeri kita itu beda tipis. Beda tipis. Saya pernah tanya, Bapak mengajar sejak kapan? Aduh Mas, jangan ditanya. Saya mengajar itu dari zaman murid belum ada. Woi, istimewa. Bagaimana? Apakah kamu bisa mengambil sebuah pesan atau cerita yang dari tontonan tadi? Bisa? Apa yang bisa kamu sampaikan ke Ibu? Kira-kira si Abdur tadi menyampaikan apa dia? Nah, ada kritikan. Kemudian dengan makna dan kritikannya tersebut, apakah kamu tertawa? Apakah penonton di dalam video tersebut tertawa? Iya. Ibu mau bertanya dulu, apakah penontonnya tertawa duluan atau si Abdurnya yang menyampaikan ceritanya dulu baru penonton tertawa? Iya, benar sekali. Nah, berkaitan dengan itu, maka dalam sebuah teks anekdot itu harus ada urutannya. Urutan dalam teks anekdot itu kita kenal dengan strukturnya. Minggu lalu, Ibu sudah kirimkan bahan ajar ke kamu. Renisa ada baca kemarin? Ada, bagus. Apa isinya yang kamu baca? Struktur teks anekdot itu ada 5, Bu. Yang pertama itu ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi dan apa? Koda. Bagus ya Renisa, terima kasih ya. Renisa sudah mulai membaca materinya. Yang lain juga bisa ternyata menyambung ke ragu. Ya baik. Sekarang kita akan melihat langsung contoh struktur teks anekdot. Ada di halaman 93 ya nak. Ya, kita gunakan buku paket bahasa kita. Oke, narasinya coba bacakan dulu Rizka.
Iva? Kak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Kak. Tapi saya beruntung, Kak. Lah, kemalingan kok beruntung? Iya, Kak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin Atau gambaran umum tentang isi teks. Oke, pendahuluan atau gambaran umum tentang isi teks. Kemudian struktur yang kedua apa? Orientasi. Orientasi. Mana bagian orientasinya? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Oke, bagus ya. Berarti orientasi itu apa artinya? Awal kejadian. Awal kejadian. Bagus, pintar. Kenapa itu dinyatakan sebagai krisis? Sebagai inti peristiwa. Ada inti Iya, ada inti peristiwa penutup. Oke, bagus, semangat ya, semangat lagi ya walaupun udah siang. Semangat lagi dengan cara bertepuk pramuka 1 kali dulu. 1, 2, 3, tepuk pramuka. Nah, berarti Nabila belum konsentrasi. Konsentrasi lagi ya Nabila. Oke, bagus. Struktur teks anekdot itu ada 5. Kamu mati ya. 1 ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ada yang mau bertanya? Bisa dimengerti semua? Sekarang Ibu yang mau bertanya. Apakah struktur tersebut bisa dibalik atau tertukar susunannya? Tidak. Apa alasannya? Kenapa tidak bisa terbalik? Jadi gak nyambung. Oke, bagus. Jadi tidak nyambung ya. Tidak koheren dia, tidak menyatu karena sebuah anekdot itu merupakan cerita singkat yang sudah ada sistematika penyampaiannya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kedua, yaitu pola teks anekdot. Coba kamu amati 2 teks di depan. Dari 2 teks di depan, apa bedanya penulisan teks tersebut? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa membedakan 2 teks anekdot di depan dari segi pola penulisannya? Ya. Oke, silahkan. Yang pertama itu dialog. Kenapa dialog? Karena ada menggunakan kalimat langsung hasil kutipan dari pembicara. Bagaimana? Siapa yang bisa menyampaikan? Coba saya, Bu. Oke, coba Serli. Kira-kira teks yang kedua itu seperti apa? Teks kedua itu Saya membuktikan dia diceritakan lagi. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Iya, bagus. Berarti ada pengantar awal, diceritakan dulu, kemudian baru ada dialog, ada omongan antara tokohnya. Oke, terima kasih ya untuk Serli. Itu pola penyajian dalam bentuk dialog. Yang kedua, narasi. Ada paham, Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak, supaya kamu tidak ngantuk, kita akan menonton materi berikutnya. Silakan kamu keluarkan buku tulisnya. Jika ada materi yang penting, silakan kamu catat. Ingat, duduknya jangan dekat-dekat lagi ya. Iya. Bisa kita mulai? Siap? Yang dibuat atau dituliskan berdasarkan peristiwa yang sudah dilakukan seseorang. Untuk memperjelas kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, dapat digunakan keterangan waktu pada kalimat tersebut. Contohnya, 2 minggu yang lalu, Andi mengerjakan soal bahasa Indonesia. 2 minggu yang lalu merupakan keterangan waktu. Oke. Baik, dari video tadi, siapa yang bisa menyampaikan tentang kaidah kebahasaan teks anekdot itu ada apa saja? Iva, ya silakan Iva. Ada apa saja Iva? Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kemudian kalimat retorik, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, penggunaan kata kerja aktif, penggunaan kalimat perintah, dan kalimat seru. Iya, bagus Iva. Ibu mau minta 1 contohnya dulu. Yang menggunakan waktu lampau itu apa contohnya? Kemarin. Atau 3 hari yang lalu ya, berarti sudah
Sudah terjadi ya. Kemudian untuk pertanyaan yang menggunakan pertanyaan retoris. Pertanyaan yang bagaimana? Tidak membutuhkan jawaban. Iya, tidak membutuhkan jawaban. Kalimat seru itu kalimat yang mengungkapkan kekaguman, misalnya perasaan kita, misalnya aduh kakiku terinjak gitu. Jadi mana yang kata serunya, kalimat serunya di situ? Kata-kata apa? Itu kakiku terinjak, aduh. Aduh, iya bagus. Ada kata aduh, berarti ada ungkapan dari perasaannya yang menyatakan dia tuh sakit. Kemudian misalnya nih, ibu seorang guru, kemudian tidak sempat masuk ke kelas. Kira-kira apa keseruan yang kamu ungkapkan? Hore! Jam kos. Yes, kita tidak belajar. Oke, kita akan lanjutkan untuk mengerjakan latihan. Ibu akan kirimkan LKPD-nya ke kamu. Silahkan keluarkan handphonenya. Ya. Ibu akan kirimkan LKPD di WA grup. Ibu mau pastikan dulu sudah masuk apa belum? Sudah? Oke. Kalau sudah masuk, saatnya sekarang kamu duduk per kelompok, ya. Angkat mejanya, nanti kerjakan LKPD teks anekdot tersebut. Ibu juga akan berikan LKPD manualnya jika layanan internet kamu bermasalah. Kamu boleh menulis manualnya. Oke, silakan duduk per kelompok dulu. Baik, anak-anak ibu semua, live worksheet-nya sudah ada di handphone kamu masing-masing. Ibu juga akan bagikan LKPD manualnya. Ini yang akan kamu isi untuk bekerja kelompok hari ini. Silakan. Kalau untuk teksnya supaya kita aman, jaga jaraknya, boleh kamu lihat dari HP-nya. Ya. Ya. Mau ke kamar mandi? Ya, silakan. Ya. Ini LKPD-nya. Silakan diskusikan. Kira-kira apa jawaban masing-masing struktur teks anekdot dan aspek kebahasaan teks anekdot. Kamu boleh baca dari handphonenya dulu, baru nanti ditulis di handphonenya langsung bisa juga. Ada apa? Ini Bu sudah termasuk koda atau belum? Koda itu bagian apa, Nak? Bagian penutup. Bagian penutup. Nah, coba kamu rumputkan dalam kelompok kamu, kira-kira dalam teks yang kamu bahas ini, teks 1 ini, ada penutupnya enggak dari teks ini? Kalau misalnya ada, Jadi koda, ceritanya jadi kayak rumpang. Oke, berarti kalau tidak dijadikan ini koda, ceritanya jadi rumpang. Ya, coba bagaimana baiknya nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Oke, ada lagi? Ada. Yang lain sudah dapat strukturnya? Sebagian sudah. Ya, tambahkan lagi mana yang belum ya. Kata kerja yang melakukan kegiatan, ada pekerjaannya, ada aksinya ngapain. Nah, coba silakan cari dalam teksnya ya. Begitu juga untuk kalimat perintah dan kalimat serunya. Bagus. Kelompok sini bagaimana? Aman? Aman? Kamu itu bingung Bu, ini masih tergolong kalimat retoris atau udah tergolong kalimat seru? Kalimat seru, coba. Kalau retoris, Kalimat perintah. oke, coba bandingkan dulu. Ibu mau tanya, kalimat perintah kalimatnya bagaimana? Kalimat yang berisi apa? Yang berkata tolong. Ada yang meminta tolong, ada yang menyuruh, itu kalimat perintah. Nah, kalau kalimat apa satu lagi? Kalimat retoris. Kalimat retoris, kalimat yang Tidak perlukan jawaban. tidak perlu jawaban. Nah, Retoris. retoris. Oke, coba bandingkan lagi. Silakan gali dulu informasinya. Mana yang tepat? Oke, Nak? Iya. Di sini bagaimana? Hello.
Apa kabar? Orientasi. Nah, itu ditulis semua atau sedikit baik, Bu? Depan-depannya baik. Dalam anekdot kamu masukkan mana bagian krisis, ya masukkan teksnya itu. Karena kalau kamu ambil penggalan nanti tidak nyambung atau tidak tercakupi bagian krisis inti permasalahannya. Oke, ada abstrak, orientasi, krisisnya itu mana bagiannya, masukkan semua. Oke? Iya, semangat, semangat. Nah, waktunya masih ada sedikit lagi ya, kerjakan, diskusikan, rumbukan lagi. Ya, baik anak-anak semua, Ibu pantau diskusi kamu sudah aktif. Dan waktu kita sudah habis untuk diskusi kelompok, saatnya kamu mempresentasikan hasil diskusi kamu. Kelompok IVA, oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok IVA. Yang lain tolong amati temannya ya nak ya. Nanti kamu boleh berargumen cocok atau tidak dengan temuan dalam kelompok kamu. Ya, silakan IVA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami mengenai struktur anekdot pada teks pertama. 1. Abstrak, yaitu pada paragraf di tengah senja, seorang pejabat korup memancing di sungai. Saking asiknya memancing, si pejabat tidak sadar air sungarnya meluap. Banjir. Kemudian pada bagian orientasi, yakni di mana si pejabat hanyut dan tidak sadarkan diri. Begitu bangun, dia sudah berada di rumah warga. Betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya. Merasa pada bagian koda, yaitu kalau begitu, tolong Bapak jangan bilang ke siapapun bahwa saya menolong Bapak. Sekian dan terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Ya, terima kasih ya Iva. Baik, siapa yang ada yang mau bertanya atau menambahkan? Apakah cocok untuk struktur teks yang pertama? Bisa dimengerti? Sesuai ya? Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai aspek kebahasaan teks anekdot, yaitu yang teks pertama yaitu pejabat majikan yang akan dibacakan oleh teman saya. Begitu, tolong Bapak jangan bilang ke siapapun bahwa saya yang menolong Bapak. Saya lanjutkan aspek kebahasaan teks anekdot yang ketiga, yaitu penggunaan kata kerja asli. 1. Saking asiknya memancing. 2. Berapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya. 3. Berterima kasih kepada warga yang telah menolongnya. 4. Penggunaan kalimat perintah, yaitu katakan saja keinginanmu. 5. Penggunaan kalimat seru. Wow, benar Pak. Ada yang ingin bertanya? Atau yang memberi tanggapan? Ada? Nah, silahkan Neni. Oke, saya akan bertanya. Kan dalam teks anekdot 1 itu ada judul pejabat mancing ikan. Dalam kalimat tersebut kan ada kalimat betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya. Coba cari yang mana kata aksinya dalam kalimat tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari kalimat betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya, kata kerja aksinya yaitu menyelamatkannya. Bisa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kelompok 2 telah memaparkan hasil diskusinya. Lanjut kita ke kelompok yang belum. Siapa yang mau menyampaikan struktur kebahasan teks anekdot kedua? Oke, silakan. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jamal
ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Silahkan. Jika tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya kelompok Shirley. Silakan tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Ya, dan terakhir kita kasih kesempatan ke kelompok 4 menganalisis tentang aspek kebahasaan teks yang kedua dengan judul apa? Iya, sambungan dari teks 2 ya. Silahkan. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 1. Tahun 2003, 2004, dan 2005. Yang kedua, ketika konferensi. Kalimat kedua mengenai kalimat retoris. Delegasi Cina, hai Pak Pejabat, sepertinya korupsi di Indonesia hampir menyamai di negara kami, tapi kok negara Anda bisa keluar dari 5 besar? Apakah sudah ada gerakan anti korupsi besar-besaran di pemerintahan Anda? Yang ketiga, penggunaan kalimat kata kerja aksi. Seorang pejabat atau delegasi Cina menyatakan keheranannya kepada seorang pejabat Indonesia yang menemuinya bersama beberapa pejabat negara-negara itu. Delegasi Cina, hai Pak Pejabat, sepertinya korupsi di Indonesia hampir menyamai di negara kami. Penggunaan kalimat perintah. Caranya, siapkan uang sepantasnya dan berikan pada para peneliti itu dengan permintaan supaya negara saya diturunkan dari peringkat 5 besar. Yang kelima, penggunaan kalimat seru, oh hebat, itu baru namanya koruptor hebat, masuk akal. Hasil penelitian pun bisa dikorupsi. Iya, bagus. Baiklah, itu hasil dari diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Mengapa kalimat tersebut dikatakan kalimat perintah, padahal tidak ada penanda kalimat perintah seperti kata tolong ataupun tanda seru? Coba menjawab pertanyaan Iva tadi. Kalimat tersebut termasuk kalimat perintah karena ditandai dengan kata siapkan. Selain itu, kalimat perintah tidak selalu ditandai dengan kata tolong dan tanda seru. Apakah bisa dimengerti? Iya, bagus. Terima kasih Denny. Berarti siapkan itu merupakan suatu ajakan untuk melakukan apa yang kita ucapkan ya, sehingga orang lain mengikuti apa yang kita suruh. Berarti itu sudah merupakan kata perintah. Mengerti ya, Nak ya? Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Diskusi kita sudah selesai. Terima kasih anak, kalian sudah aktif, dan tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, sekarang untuk menghilangkan kejenuhan, ya, ibu akan kasih satu permainan. Ya, permainannya ini sekaligus melatih tingkat evaluasi kamu. Evaluasi kita dalam KD 3.6 teks anekdot. Jadi silahkan bereskan dulu bukunya, keluarkan handphone, kita akan main quiz. Ya, siapkan handphone, simpan bukunya. Nanti ada beberapa soal dari quiz tersebut, kamu jawab langsung. Ya, aktif handphonenya? Sudah. Ini Ibu sudah kirimkan, silahkan buka di grup. Iya, masuk. Quiz. Ada nampak linknya? Ya, coba. Oke, kita mulai. Nah, sudah selesai? Belum? Ini si Denny Alkomsyah sudah. Bella, ada Indah. Shirley gimana? Udah masuk apa belum Shirley? Sudah selesai. Di sini Bella, kemudian ada Denny. Indah satu lagi. Ya, baik anak-anak ibu semua, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam kuisis kita. Ini sudah terkumpul datanya semua, dan yang menjawab benarnya ada 3 orang, yaitu Ifatul,
Bella dan Denny, tepuk tangan dulu. Ya. Untuk yang lainnya masih ada yang belum, itu ada jawabannya yang hanya benar 2, yaitu Shirley. Nanti belajar lagi ya Shirley, mungkin tadi kendalanya di jaringannya ya. Ya bagus, jangan khawatir, nanti akan ada perbaikannya. Baik anak-anak ibu semua, untuk kuisisnya kita selesaikan. Silahkan ditutup handphonenya dahulu. Ya, kita akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Bu, saya ingin menyampaikan tentang struktur, Bu. Ya, silahkan. Struktur anekdot yang berupa abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, Bu. Iya, terima kasih ya Shirley. Pola teks anekdot itu ada 2, Bu. Ya, Pertama narasi sama dialog. narasi dan dialog. Dialog ditandai dengan tanda kutip, kalau narasi itu bercerita. Iya, pintar, bagus untuk Putri. Lanjut, Nabila mungkin bisa bantu Ibu? Bisa, Bu. Oke, coba. Aspek kebahasaan anekdot itu ada 6. Yang pertama ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat yang menggunakan hubungan waktu, maksudnya konjungsi hubungan waktu. Terus ada kalimat retoris, kalimat perintah, kalimat seru, dan yang terakhir penggunaan kata kerja aksi. Iya, 100 untuk Nabila. Terima kasih ya. Baik anak-anak Ibu semua, silakan tepuk tangannya. Oke, dah. Sekarang dari pembelajaran sebelum tadi, Ibu mau bertanya, apa sih yang kamu rasa setelah pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir tadi? Bagaimana yang kamu bisa sampaikan ke Ibu supaya kita bisa merefleksi diri kita dalam pembelajaran kali ini? Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Nah, Iva. Ya, apa Iva? Silahkan. Saya sangat senang belajar hari ini karena sebelum belajar sudah dikirimkan materi di grup WA ditambah dengan penjelasan lebih detail di sekolah. Kemudian tadi ditambah dengan penayangan YouTube yang menambah kesenangan belajar hari ini. Ada lagi kuisis yang sangat asik dan seru. Iya, terima kasih ya Iva. Memang pembelajaran itu Ibu kirimkan dahulu supaya kamu bisa belajar dahulu di rumah ya. Untuk kuisis itu kita melakukan pembaruan supaya tidak bosan membaca teks. Jadi kamu bisa membacanya lewat handphone seperti bermain game. Mudah-mudahan kita bisa kembangkan lebih lanjut untuk materi berikutnya. Makasih ya Iva. Oke, selanjutnya kira-kira ada lagi yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Nabila. Oke, bagus Nabila, silakan. Jadi yang Nabila rasain hari ini setelah kita semua belajar mengenai teks anekdot, maksudnya mengenai strukturnya, terus aspek kebahasaan, Nabila bisa lebih bijak lagi ketika memberikan atau menyampaikan kritik ke orang lain, agar kritik yang Nabila sampaikan ini tidak membuat orang lain itu tersinggung. Iya. Dan terus maksudnya di sini kita tuh bisa menyampaikannya itu dengan cara yang lebih halus lagi dan lucu agar orang yang kita singgung itu tidak marah. Tentunya tetap dengan kita perhatiin tata bahasa yang baik dan benar ketika menyampaikannya. Iya, bagus. Terima kasih ya Nabila. Berarti ya tepuk tangan. Aplaus. Ya, berarti dengan belajar anekdot, kamu jika ingin menyampaikan suatu kritikan kepada khalayak umum, kamu lebih berhati-hati lagi dalam memilih tata bahasanya, strukturnya, supaya orang lain yang kita kritik tidak merasa tersakiti dan tersinggung. Oke, baik anak-anak Ibu hebat hari ini, pintar dan semangat. Untuk pembelajaran berikutnya, kamu silahkan coba menulis sebuah teks anekdot, ya, rancang di rumah kira-kira cerita lucu apa yang ingin kamu sampaikan. Tentunya dengan memperhatikan aspek kebahasaannya dan strukturnya, ya. Ingat ya, masukkan aspek kebahasaan dan masukkan struktur anekdot di dalam cerita lucu yang ingin kamu sampaikan dan ingin kamu tuliskan. Kamu salah di rumah, minggu besok boleh kamu tampilkan. Berarti besok pelajaran kita adalah menampilkan teks anekdot yang telah kamu tulis. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Bisa dimengerti? Bisa. Ibu harapkan anekdot kamu itu
tidak mengcopy paste dari orang lain ya, dari sumber-sumber yang lain, tapi boleh kamu cari referensi untuk sekedar contoh, tapi tidak meniru dan menciptakan itu karya kamu lagi. Bisa dimengerti nak? Ya, coba dulu ya. Jika tidak paham, boleh kamu lanjut bertanya ke ibu di grup WhatsApp kelas. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, baik ya. Untuk mengakhiri pembelajaran sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Ayo, silahkan. Semua siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu semua. Silahkan bereskan buku dan alat-alat tulisnya. Silakan kembali ke meja masing-masing dan hati-hati pulang sampai di rumah.